Di penghujung ini adalah meeting kita ya, meeting ini adalah Kamis terakhir di 2022 ya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di 2023 Kamis ya untuk closing ya 2022 ya. Sudah banyak cerita yang kita rangkai ya dari Januari sampai Desember ya. Sudah banyak drama yang sudah kita lakukan ya. Cuman pada akhirnya seorang pemenang akan mengevaluasi dirinya sendiri ya. Jadi teman-teman, kenapa ini adalah terakhir saya akan konfirmasi terkait dengan administrasi reporting ya. Di 2023 saya sudah tidak membahas hal itu ya. Kemudian kemarin beberapa ada yang notif ya terkait dengan hasil yang memang sudah didapat ya. Saya fokus sekali ke angka di 2022 ini di Desember ya, teman-teman ya. Karena uh, ini adalah tolak ukur saya ya, terkait dengan kapasitas rekan-rekan yang ada di lapangan, apakah mampu atau tidak menjalankan atau melakukan apa yang sudah kita sepakati bersama ya. Mungkin lebih detailnya saya katakan adalah yang ada di perjanjian kerja ya, kontrak kerja di situ sudah detail, sudah clear, angka yang harus didapatkan adalah berapa ya. Masing-masing orang beda tergantung wilayah dan tokonya ya. Kita juga lihat ya kapasitas toko apakah mampu melakukan penjualan sebesar nilai yang sudah kita sepakati di kontrak tersebut ya. Kalau kita bicara kejamnya untuk orang-orang yang tidak mencapai angka yang ada di perjanjian tersebut, 3 bulan kita akan langsung ganti ya, kita akan ganti ya. Kita akan cari yang memang bisa memenuhi target yang sudah kita tetapkan ya. Sebenarnya dari target itu sudah angka yang sangat minimal sekali ya. Artinya teman-teman sudah mencurahkan energi, waktu ya untuk berada di satu tempat ya, di toko, kemudian menjual ya, melakukan proses transaksi ya. Dan itu dibayar, di akhir bulan dibayar ya. Jadi saat ini HRD sedang melakukan rekapitulasi untuk absensi ya sampai tanggal 28 kemarin. Kemudian ketika kita hitung-hitungan antara gaji yang kita bayarkan dengan apa yang kita dapatkan, artinya apakah kita nombok atau kita untung, nah itu akan kita lakukan evaluasi ya. Hal ini akan saya bahas dengan pemilik toko ya atau owner terkait dengan apakah support ini bisa dilanjutkan atau tidak ya. Kemarin di bulan 11 ya, bulan 10-11 itu saya sudah ada melakukan negosiasi ke beberapa toko ya. Mereka tetap minta support sampai akhir tahun ini ya, sampai Desember. Ya ternyata setelah kita lihat 3 bulan kita extend, hasilnya ya kita masih merugi ya, kita akan hentikan support untuk toko tersebut ya. Itu adalah keputusan yang sangat logik ya. Jadi tidak ada unsur saya suka atau tidak suka sama orang yang saya taruh di toko itu ya. Bukan masalah like or dislike ya. Tapi masalah murni masalah hitung-hitungan bisnis saja ya. Kemudian kemarin saya sudah kasih data ya. Saya sudah kasih data di grup ya. Untuk yang warna merah itu warning ya, warning. Saya sudah kasih angka minimal di situ. Saya sudah kasih angka minimal yang harus dicapai ya. Jadi 3 bulan teman-teman tidak bisa chip ya, kita akan evaluasi. Kemarin pertanyaannya Pak, maksudnya evaluasi itu apa sih Pak? Ya. Maksudnya evaluasi adalah saya akan hentikan supporting untuk toko tersebut terkait dengan ketersediaan SPG ya. Saya akan hentikan karena sudah tidak menguntungkan ya. Atau saya akan coba refresh ya. Strategi kedua adalah saya akan refresh ya orang-orang yang ada di situ ya. Kalau misalnya tokonya rame tapi omsetnya jelek, berarti masalahnya bukan di toko, masalahnya di orang yang ada di sana ya. Kemudian kalau misalnya di brand sebelah jualannya bagus tapi brand phone itu jelek, kembali lagi masalahnya bukan di toko, masalahnya adalah orang-orang yang ada di sana ya. Kalau saya tanya jadi
Ada satu mock-up display sebelah-sebelahan. Yang satu omsetnya itu 100 juta. Pon itu saya tanya berapa? Pon itu 30 juta, 40 juta ya. Padahal secara barang saya bilang kita punya produk itu kualitasnya bagus, harganya juga terjangkau. Tapi kok kenapa nggak bisa seperti brand yang ada di sebelah ya. Jadi teman-teman yang ada di lapangan ya, patokan di 2022 adalah omset ya, adalah nilai angka. Kemudian kita akan evaluasi, kita akan lihat lagi ya, masalahnya itu ada di mana ya. Omset ini jelek, masalahnya ada di mana. Ya, pasti saya akan ke sana, saya akan ke toko. Saya akan lihat ya, kendalanya seperti apa ya. Berikut ini adalah tampilan untuk omset yang kemarin saya share ya. Yang saya minta semuanya harus isi ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang isi ya, itu akan otomatis turun surat peringatan ya. Surat peringatan ini adalah sebagai acuan awal teman-teman dalam bekerja, artinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Oke, itu sangat detail dan sangat clear ya. Saya bilang kan sejak awal saya tidak bicara like or dislike ya. Saya bicaranya data, pure data ya. Ini adalah data yang saya sudah share. Semua orang bisa akses ya di grup ini ya. Bisa akses, bisa lihat ya. Bisa lihat itu dari absensinya ya. Kemudian dari sisi omsetnya ya. Dan saya sudah tidak mau ada cerita lagi di 2023 Januari, Pak, kok absen pulang saya nggak ke-detect? Dia tanya yang tanggal 6 misalnya, kemudian dia tanya sekarang tanggal 28. Pertanyaan saya pada saat tanggal 6 itu dia cek nggak sih gitu ya. Data ini ada out ya. Jadi sekarang kita sudah sangat kalau saya bilang kita sangat mandiri sekali terkait dengan sistem ini ya. Jadi masing-masing orang itu bisa ngecek datanya sendiri langsung ya online, tidak usah nunggu, tidak usah tanya ke siapapun, langsung tinggal ketik aja namanya. Oke, itu satu. Terus yang kedua ya, di sini sudah ada rekapannya juga ya. Rekapan ini sudah bisa digunakan sebagai acuan untuk penghitungan awal penggajian. Hanya saja secara legal kita masih perlu yang namanya stempel dan tanda tangan dari toko sebagai bukti bahwa teman-teman memang hadir ada di sana ya. Itu adalah legalitasnya. Cuma secara de facto-nya kita sudah punya data ya. Kita cuma masalah de jure-nya aja ya. De facto-nya kita sudah punya data yang memang data ini sama persis dengan yang akan teman-teman tanda tangani dan stempel ya. Oke, sampai tanggal 29 sudah ada yang masuk ini ya. Total hari kerjanya, total izinnya, semuanya sudah sangat detail sekali, sangat clear ya. Hati-hati aja ya kalau teman-teman melakukan absensi di luar toko itu ke detect ya. Kalau kita audit kita akan langsung pecat ya. Kemudian ini adalah omset yang per kemarin ya. Yang per kemarin saya sudah woro-woro ya. Saya sudah gembar-gemborkan, saya sudah announce ya. Tolong ini diisi. Tolong ini diisi ya. Ya. Ini sudah sangat clear, sudah sangat detail ya. Jadi kita bisa cek yang warna merah yang tadi saya bilang yang tidak memenuhi kriteria minimal itu adalah warna merah ya. Tolong ini dimaksimalkan di 2023 ya. Totalnya kita ada 40 orang SPG ya. Ya kemudian nanti di tanggal 30 ya teman-teman. Di tanggal 30 itu, tanggal 31 hari Sabtu ya. Tolong di-upload datanya ya, seperti biasa ya, upload data absensi, upload data omset ya. Itu untuk dilakukan payroll ya, nanti mungkin akan dijelaskan sama HRD terkait dengan itu akan ditransfernya tanggal berapa ya. Ini adalah data yang sudah teman-teman isi secara sistem ya. Kemudian tadi saya ada kirim ya, itu by name, kemarin kan saya kirim by store ya, untuk data yang terkait dengan omset ya. Jadi teman-teman bisa dilihat juga by name by date-nya di sini ya, siapa saja yang sudah isi ya. Nanti juga akan ada tarikan data terkait siapa aja yang hadir di Zoom meeting ini ya. Kemudian kita akan lakukan evaluasi juga terhadap kehadiran Zoom meeting ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting.
Kita hanya perlu waktu seminggu ya. Saya cuma minta waktu seminggu, teman-teman spending waktu 40 menit lah, nggak sampai 1 jam ya. Ya untuk kita koordinasi, untuk saya sampaikan hal-hal yang memang sangat penting terkait dengan pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya untuk 1 minggu teman-teman nggak bisa spending waktu ya, saya minta nggak usah join dengan grup ini aja ya. Ini adalah data-data yang memang sama ya. Hanya beberapa orang yang merespon ya. Hanya beberapa orang yang merespon dan saya cuma mau ngecek aja sih data ini sebenarnya sama atau tidak ya. Iya, betul ini datanya Ada beberapa yang sama, ada yang beberapa belum isi ya. Ya, ini adalah sama dengan yang tadi saya kirimkan di WA Group ya. Oke, saya tidak akan detailin per orang ya karena nanti akan ada di 2023 itu saya akan ada meeting untuk 5 orang atau untuk 3 orang terkait dengan omset ya, terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan penjualan. Ya. Apakah kendalanya di barang atau kendalanya di orang? Bagaimana dengan brand sebelah? Apakah omsetnya juga bagus ya? Bagaimana dengan traffic toko? Bagaimana dengan promonya ya? Kita akan coba kombinasikan secara detail per orang ya, per grup ya. Jadi nanti akan ada grup sendiri. Saya akan schedulekan meetingnya dan nanti saya minta disiapkan waktu ya. Oke, dari saya itu, Bu Isma, silakan ada yang mau disampaikan, Bu. Ya, halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Semoga sehat selalu ya. Masih ada waktu 3 hari untuk pencapaian achieve di bulan Desember ya. Semoga menjadi penghujung dan penutup yang baik ya di Desember 2022 ya. Tadi udah disampaikan terkait absensi ya teman-teman ya. Jadi di tanggal 31 itu hari Sabtu ya, tanggal 1 hari Minggu ya. Tapi tetap saya tunggu absensi teman-teman itu paling lambat itu tanggal 1 jam 12 ya. Tanggal 1 jam 12 ya. Jadi tanggal 2 pada saat saya pengerjaan hari Senin itu absensi semuanya sudah rapi. Ya, saya kasih spare itu kan tanggal 1 tuh sampai dengan jam 12 ya. Terus udah nggak pakai diajarin lagi siapa yang absensinya itu tidak yang absensinya itu manual ya. Nah, jadi langsung dikirim ke saya nggak apa-apa by WA. Yang udah terbiasa kirim yang manual. Tapi saya hafal siapa-siapa aja yang manual. Terus yang kedua gajian itu karena tanggal 5 hari Kamis yang akan ditransfer di hari Kamis jam 8. Sekarang saya majuin itu jam 8 pagi ya pelan-pelan nanti saya majuinnya. Kemarin kan awalnya jam 9 terus jam 8. Nah, terus yang ketiga setiap bulan saya akan kirim slip gaji ya. Sampai dengan saat ini masih banyak yang belum tanda tangan slip gaji ya. Yang angkatannya Wisnu masuk tuh bareng-bareng itu masih belum kirim slip gaji. Kenapa nggak ngerti atau bagaimana ya? Slip gaji itu dikirim by email. Jadi nanti itu langsung bisa teman-teman tanda tangan. Terus setelah teman-teman tanda tangan, kekirim lagi ke HRD. HRD akan tanda tangan dan kirim ke kalian. Ya seperti itu. Jadi kalau sampai 3 kali slip gajinya tidak ditanda tangan, saya cek ke depannya saya tidak akan kirim lagi slip gajinya gitu ya. Karena ini banyak banget nih, lebih dari 10 orang yang belum tanda tangan slip gaji ya. Penting nggak sih Bu slip gaji? Penting sih buat saya. Dikumpulin aja ya. Siapa tahu ke depannya ada kebutuhan-kebutuhan yang diminta untuk eh, bukti slip gaji ya seperti itu. Nah, terus untuk yang yang keempat, kayaknya teman-teman kemarin saya sudah reminder ya terkait tanda tangan kontrak yang saya sudah kirim tuh yang di bulan Desember ya. Saya minta di lembar pertama itu di paraf ya. Cuma hampir semua kirim tidak di paraf, hanya beberapa orang ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, ke depannya nih saya kalau kirim perpanjangan kontrak saya minta tolong yang halaman pertama itu di paraf, yang kedua di tanda tangan. Ya paling itu sih Pak Sofian dari saya. Oh ya, terakhir yang baru-baru nih yang baru-baru seputaran
apa namanya, kebijakan-kebijakan, yang ada di CBB, terus, link atau apapun yang nggak ngerti, nggak melulu langsung tanya ke Pak Asep atau ke saya ya, bisa, tanya senior-senior yang ada di grup. Ya makanya kenapa dimasukin di WA grup, supaya bisa komunikasi, saling kenal aja di situ ya. Jadi nggak melulu apapun, saya kadang suka bingung kan, ditanya hal-hal yang, misalnya, Bu, ini saya, apa namanya, terkait absen yang tadi Pak Sob jelasin ya. Jadi kalau untuk handphone itu kan memang kalau tidak, apa ya, kalau enggak, eee, absen udah dijelasin kan ya berapa RAM harus, bisa berapa RAM baru bisa absen dan lain sebagainya. Itu berarti kalau emang teman-teman mau niat kerja, berarti harus mengusahakan sih ya teman-teman ya, kalau tidak support gitu, cari handphone yang support. Ya mohon maaf karena, koordinasi atau, pekerjaan kita tuh berhubungan dengan, handphone itu ya. Jadi pesan saya sih itu aja ya. Jadi jelas ya semua, absen saya tunggu tanggal 1 jam 12 ya. Terima kasih Pak Sob dan teman-teman ya. Sehat Ibu, selalu ya. Ibu ada pertanyaan. Apa? Kan di toko saya tanggal 1 itu libur ya, jadi untuk upload absensi kalau tanggal 2 bisa nggak? Libur semua gitu. Libur semua. Iya, tutup toko tanggal 1. Ya udah sebelum jam 10 ya. Sebelum jam 10 tanggal 2 ya? Ya. Oke, baik Ibu, makasih. Oke, untuk yang tanggal 1-nya libur ya, teman-teman bisa upload data itu tanggal 31 sore. 31 sore ya. Jadi kalau misalnya kan paginya sudah masuk atau siangnya sudah masuk ya, jam 3 atau jam 4 diupload aja datanya ya. Nggak apa-apa, untuk absensi pulangnya kita akan excuse karena tanggal 1-nya libur ya. Teman-teman tolong tanggal 31 hari Sabtu sudah upload dokumen semuanya ya. Karena kita sekarang sudah butuh kecepatan dan ketepatan terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif ya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan gaji ya. Hodijah, ada yang mau ditanya apa Hodijah? Kan saya terakhir tokonya buka sekarang, Pak. Nggak apa-apa pas nanti pulang kerja saya kirim absennya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nanti itu dikasih keterangan tanggal 30, tanggal 31-nya libur manual gitu aja ya Hadijah ya. Iya, Pak. Kasih. Oke, Alwi, kenapa Alwi? Pak, Sama. Pak, Ya, kalau kenapa? di sini kan hari ini terakhir, jadi besok udah libur sampai tanggal 3, Pak. Jadi gimana itu, Pak? Upload aja sekarang, nanti sore. Terus yang Oh, di bawahnya kasih keterangan libur sama libur, tanda tangan, paraf, udah gitu aja ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Alwi, kenapa Alwi? Alwi suaranya belum masuk. Halo Pak. Ya. Pak, mau nanya. Kenapa, Wi? Iya. Nanya surat handuk Pak yang premium. Itu kira-kira udah ready di kantor belum Pak? Soalnya udah lumayan banyak Spanduk apa? Barang premium apa spanduk premium? rak yang premium. Yang fee Oh. berapa? Coba nanti datanya di ini ya, di Japri ya, ke Mbak Agnes ya. Nanti dia akan langsung siapin barangnya ya, Wi ya. Iya, soalnya kemarin banyak yang mau inden ya Pak. Cuman saya lihat dari cabang-cabang depo lain juga tetap kosong. Oh gitu. Ya udah dikonfirmasi aja ke Bu Agnes atau ke saya, Wi ya. Coba nanti akan saya jawab ya. Oh iya Pak, nanti saya coba tulis Oke. gitu. Oke, thank you, Wi. Ya. Oke, di sini ada Reni Zaki 2021. Reni, suara saya kedengeran nggak, Ren? Reni masih mute, Ren. Nggak, itu masih mute, Bu Isma. Masih mute, Bu Isma. Iya, ya.
Teman-teman terkait absensi udah pada jelas semua ya. Jadi kalau misalkan yang terakhir hari ini besok udah libur sampai tanggal 3 dikirim terus dikasih note aja ya. Cukup ya terkait info ARD ya. Sudah jelas semua ya. Halo, selamat pagi Bu. Reni, silakan perkenalkan diri Reni. Selamat pagi semua. Nama saya Reni Anggraini, penempatan toko di Sinar Maju, Palembang. Ini Pak, kemarin itu kan Reni baru belajar link, itu nggak ngerti cara masukin cara penjualan ke link, sistem ke link. Nah itu sudah Reni telanjur tulis manual nggak apa-apa ya Pak? Reni, pertanyaannya terkait absensi atau terkait input data absensi ya? Iya, Terkait absensi absensi sama atau terkait dengan penjualan? dua-duanya Pak, absensi Oke, sama Reni, penjualan. ya. Kalau untuk absensi saya jawab ya, absensi ya kamu sebenarnya sudah masuk data yang kemarin, cuman kamu tidak absensi pulang, oke? Iya. Itu absensi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penjualan, Reni. Penjualan itu saya sudah kirimkan linknya juga ya ke kamu ke anak-anak yang masih baru juga ya. Jadi teman-teman, saya sudah jadi bukan untuk Reni aja, tapi untuk semua ya. Ini saya sudah bikinkan satu modul yang sangat simpel dan sangat interaktif kalau saya bilang ya. Modul ini sudah ada instruksinya, kemudian sudah ada video terkait dengan bagaimana sih inputnya ya. Teman-teman tinggal klik aja linknya, kemudian sudah selesai paham. Di sini ada masing-masing toko sudah ada semua. Tinggal diklik aja nama tokonya ya. Nanti dia akan mengarahkan ke suatu interface ya terkait dengan input data. Dan untuk caranya bagaimana untuk menginput, kita sudah bikinkan videonya. Silahkan ditonton ya. Dan ini videonya nggak lama karena memang untuk ini sudah sangat simpel sekali saya buat. Oke, Reni, terkait dengan absensi sudah saya jawab ya. Kamu hanya tinggal ya kamu hanya tinggal lakukan absensi masuk, pulang, kemudian libur, sakit, izin, cuti tetap input. Oke, terus tadi saya sudah bilang terkait setelah absensi itu harus wajib cek ya. Mungkin kasih jeda 2 menit atau 1 menit karena data akan diolah oleh server. Kalau misalnya belum muncul, silakan di refresh ya. Refreshnya itu kalau di handphone tinggal ditarik dari atas ke bawah, dia akan refresh. Di sini kita akan bisa cek ya. Misalnya Reni itu ya baru bergabung ya. Jadi tanggal 21 sudah masuk ya, cuman ini sampai tanggal 29. Jadi Reni ini 2 kali nih, pasti 2 kali absen, jadi dia akan muncul 2 nanti akan saya perbaiki kalau yang ini ya. Iya, takutnya ini Pak nggak terkirim gitu, makanya Reni absen 2 kali. Makanya Reni setelah absen sekali, Reni buka ini dulu ya. Cek apakah masuk atau tidak. Ya, jadi jangan langsung buka kemudian langsung absen lagi karena dia akan mengakumulasi. Ini sebenarnya masuknya jam 7 tambah 7 jadi 14 ya. Jadi harusnya ini masuk jam 7, nanti pulang sore juga. Ya, jadi nanti pulang juga sore harus input ya. Kemudian nanti akan ketahuan durasi jam kerjanya berapa lama. Kemudian untuk omsetnya ya. Untuk omsetnya juga harus wajib diisi ya. Jadi ketahuan di sini ini kemarin Reni tanggal 28 ada jualan 2.300.000. Ada Pak, ya udah Reni masukin. Oke, itu adalah data untuk omset yang global nilainya. Untuk omset yang nilainya detail, tadi saya sudah share ya, yang saya bilang ya. Di sini tinggal dicari aja namanya ya. Sudah ada di sini ya. Sinar Maju Palembang, tinggal Reni klik ya, dia akan mengarahkan Reni ke interface ya. Nanti Reni punya buku catatan, silakan catat tipe itemnya apa yang kejual, kuantitinya berapa, itu aja ya. Nanti di sini juga akan muncul, silakan tinggal diklik aja, otomatis sudah akan mengarahkan ke Google Form ya, tapi sudah terisi secara otomatis. Nanti akan saya ada namanya akan saya perbaiki ya. Nah, nanti Reni tinggal isi kuantitinya aja ya. Tinggal lihat videonya aja Ren ya, tinggal lihat videonya aja ya. Iya.
Ini namanya Oke. nama tokonya Pak bukan Sentra Bangunan, Iya. tapi Ya, iya, nanti saya akan perbaiki ya, Reni ya, untuk nama iya tokonya Pak, ya. iya, Oke, iya Pak. ya. Ha. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir meeting Zoom kali ini ya. Di 2022 saya ingin ada closing yang nice ya, dari sisi Iya Pak. performa, dari sisi ya semuanya ya, dari sisi performa, dari sisi uh, tertib administrasinya, kemudian dari sisi orang-orang yang memang kompeten ya, punya selling skill yang bagus, kemudian punya product knowledge yang mumpuni, sehingga di 2023 nanti kita sudah siap menghadapi yang namanya ya teman-teman mungkin sedikit agak jauh ya, akan ada isu terkait dengan 2023 itu kita perlu kerja ekstra ya untuk mendapatkan hasil yang sama seperti 2022 ya. Saya bilang kita perlu kerja yang ekstra lebih ya. Teman-teman punya usaha yang lebih ketimbang 2022 ya. Jadi saya tidak akan bilang tahun 2023 itu berat. Saya akan bilang tahun 2023 itu penuh tantangan, penuh ekstra kerja keras ya. Jadi untuk orang-orang yang masih leyeh-leyeh, masih males-malesan, untuk input data juga sudah ogah-ogahan ya, masuk kerja sesuka hatinya, kemudian di dalam toko tidak punya, kalau saya bilang komitmen kerja yang tinggi ya, itu secara alami akan menghilang, akan tidak dipakai di dunia kerja di tahun 2023. Makanya untuk orang-orang yang ada di sini saya minta mentalnya adalah mental pemenang ya. Kemudian punya semangat-semangat yang petarung yang tangguh ya di lapangan, karena 2023 itu memang kita harus ekstra ya, harus ekstra kerja keras ya untuk mendapatkan hasil yang minimal sama seperti tahun 2022 ya. Apalagi kalau kita mau misalnya mau meningkatkan, itu udah sangat ekstra keras sekali ya. Untuk teman-teman yang memang masih punya komitmen ya, di 2023 nanti di Kamis ya, Januari kita ketemu ya dengan orang yang sama tapi dengan semangat yang berbeda, dengan semangat yang lebih tinggi lagi ya. Oke, dari HRD ada lagi tambahan terakhir mungkin? Cukup Pak. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di meeting di penghujung 2022 ya. Saya minta semuanya dimaksimalkan ya. Kemudian kita berdoa untuk yang terbaik ya. Ucapan saya terima kasih untuk melakukan atau telah memberikan kontribusi di 2022 dari Januari sampai dengan Desember. Ya, apapun hasilnya ya kita harus evaluasi ya. Di 2023 harapannya adalah lebih baik daripada 2022. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilakan, berdoa dimulai, silakan menundukkan kepala. Berdoa selesai ya, tangannya dikepalkan, mic-nya dihidupkan, videonya dinyalain semua, yang ada videonya ya. Videonya di on. Oke, saya hitung 1, 2, 3. CPTW. Yes. Pasti bisa. Ya. 2022 dengan penuh semangat dan semangat. Selamat pagi.